Warung bakso itu terletak tak jauh dari rel kereta tua yang sudah jarang dilalui. Di siang hari, tak tampak mencurigakan, seperti warung bakso pada umumnya, dengan spanduk usang bertuliskan bakso sapi asli, Pak Darto. Tapi saat malam tiba, suasana berubah drastis. Angin selalu lebih dingin di sekitar warung itu, dan kucing-kucing liar tak pernah mau mendekat. Tetangga sekitar pun hanya berani membeli sebelum maghrib. Selebihnya, mereka memilih menahan lapar daripada bersua langsung dengan Pak Darto saat malam. Pak Darto dulunya tukang bakso keliling. Usahanya biasa saja. Bahkan sempat nyaris gulung tikar saat istrinya meninggal karena kanker. Hidupnya semakin berat saat anak semata, wayangnya kecelakaan motor dan harus dirawat berbulan-bulan. Dalam kondisi tertekan dan terpuruk, ia menghilang selama hampir 2 minggu. Warung baksonya tutup. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun, ketika ia kembali, semuanya berubah. Ia membuka warung baru di dekat rel kereta, tempat yang dulunya dikenal angker karena pernah terjadi kecelakaan massal di situ. Anehnya, meski tempat itu sepi, warung Pak Darto justru ramai pembeli. Orang-orang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi baksonya. Rasanya memang berbeda. Daging sapinya gurih, tetelannya empuk, kuahnya harum dan kaya rasa. Tapi bukan hanya rasa yang membuat orang ketagihan, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada kekuatan yang membuat pelanggan ingin kembali dan kembali lagi. Baksonya beda, rasanya kayak bikin rindu, ujar seorang pelanggan tetap. Namun, yang tak disadari orang-orang adalah banyaknya kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung itu. Seorang pengunjung dari luar kota ditemukan tewas di penginapan setelah makan di sana. Seorang pengantar bahan baku sempat kerasukan di dapur belakang. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, seorang warga mengaku melihat Pak Darto mengubur sesuatu di tanah kosong belakang warung saat tengah malam. Pak Darto sendiri semakin kaya. Ia membeli mobil, menyumbang ke masjid, bahkan naik haji 2 kali. Tapi wajahnya makin pucat dari hari ke hari, dan tatapannya selalu kosong, seperti dihantui sesuatu yang tak bisa dijelaskan. 2 minggu sebelum warungnya mendadak ramai, Pak Darto benar-benar menghilang dari peredaran. Tetangganya, Bu Siti, sempat menduga ia bunuh diri karena tekanan hidup. Namun kenyataannya, ia pergi ke tempat yang tak banyak orang berani datangi, Alas Dadapan, sebuah hutan kecil di lereng Gunung Lawu yang dikenal sebagai tempat pembuangan benda pesugihan. Pak Darto tiba ke sana dengan membawa sesajen sederhana, kepala kambing, kembang 7 rupa, dan foto anak semata, wayangnya, Iqbal. Ia tak tahu pasti kemana harus melangkah. Tapi, seperti ada yang membisikkan arahnya. Kakinya melangkah sendiri, menyusuri lorong sempit di antara pepohonan gelap, hingga ia tiba di sebuah pohon besar, berakar menjalar, seperti ular tidur. Di situ, ia bertemu seorang lelaki tua, berjubah hitam, wajahnya tertutup topi lebar, suaranya berat dan dalam. "Kau datang untuk kekayaan atau untuk menyelamatkan nyawa?" tanya si lelaki itu. "Dua-duanya," jawab Pak Darto gemetar. "Saya cuma ingin warung saya ramai, anak saya sembuh, hidup saya tenang." Si lelaki mengangguk pelan. "Bisa, tapi ada syarat. Kau harus sediakan 1 tumbal tiap 2 tahun. Nyawa, bukan hewan. Darah manusia. Tak boleh gagal. Kalau sekali gagal, semua akan ditarik. Dan kau akan dijemput sendiri." Pak Darto sempat ragu. Tapi wajah Iqbal yang terbaring, tak sadar di rumah sakit terus menghantui pikirannya. Ia mengangguk. "Saya terima." Lelaki itu menyerahkan sebuah bungkusan hitam berisi batu kecil berwarna merah darah dan secarik kain berisi tulisan aksara kuno. "Kubur ini di belakang warungmu nanti.
setiap malam Jumat Kliwon, bakar kemenyan dan tetelan sapi segar di atas batu ini. Tumbal pertamamu sudah aku siapkan, tinggal kau ambil." Malam itu, Pak Darto kembali ke penginapan di kota kecil, bawah gunung, dengan tangan gemetar. Di bagasi motornya tersimpan sebuah kantong plastik besar. Isinya berat, dingin, dan mengeluarkan aroma anyir yang menusuk. Itu adalah mayat seorang gelandangan dengan bagian wajah yang hampir tak bisa dikenali. Ia tak tahu bagaimana ia bisa sampai hati. Tapi pikirannya sudah tertutup rasa takut dan ambisi. Keesokan harinya, Iqbal sadar dari koma. Warung bakso Pak Darto pun kembali dibuka seminggu kemudian. Dan anehnya, dalam waktu seminggu, omzetnya naik 5 kali lipat. Tapi semua itu baru permulaan. Karena 2 tahun berikutnya, ia harus menyediakan tumbal lagi. Dan kali ini, lelaki berjubah hitam tidak akan menyiapkan apa-apa. 2 tahun berlalu dengan cepat. Warung Pak Darto terus berkembang. Ia sudah membuka cabang di 2 kota lain. Ia merekrut karyawan, bahkan membayar mereka di atas UMR. Orang-orang menyebutnya juragan bakso dadakan. Tapi tidak ada yang tahu beban yang disimpannya setiap malam Jumat Kliwon saat ia harus membakar tetelan sapi di atas batu merah darah yang dikubur di belakang warung. Bau kemenyan, asap hitam, dan suara lirih seperti tangisan anak kecil selalu terdengar dari arah dapur belakang. Tak satu pun karyawannya berani menoleh jika bekerja saat malam Jumat. Tumbal pertama berhasil. Mayat gelandangan itu tak pernah ditemukan. Tapi waktu terus berjalan dan kini tibalah saatnya Pak Darto harus menyerahkan tumbal kedua. Kali ini tidak ada bantuan. Lelaki berjubah hitam itu tak pernah muncul lagi. Pesannya jelas. Selanjutnya, kau pilih sendiri. Pak Darto panik. Ia tidak pernah benar-benar siap untuk ini. Ia bukan pembunuh. Tapi ia tahu jika ia gagal, semuanya akan berakhir. Dan lebih dari itu, nyawanya akan jadi ganti. Sejak awal tahun, ia mulai gelisah. Tidurnya tak nyenyak. Setiap mimpi terasa nyata. Ia melihat warungnya terbakar. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam kuali besar berisi darah. Dan suara-suara memanggil namanya dari dalam tanah. Di tengah kebingungan itu, ia mulai memperhatikan lingkungannya. Siapa yang bisa jadi tumbal? Ia tidak berani menyentuh pelanggan. Karyawan juga tidak mungkin, terlalu mencolok. Sampai suatu hari, ia melihat pria tua gila yang biasa mengemis di dekat rel. Pria itu sering tidur di emper warung, tak punya keluarga, dan nyaris tak dianggap manusia oleh siapapun. Pak Darto melihat kesempatan. Malam Jumat Kliwon itu, ia membawa pria itu dengan dalih memberinya makanan. Tapi, di dapur belakang, pria itu dipukul dengan palu daging hingga tak bernyawa. Tangannya gemetar, perutnya mual. Tapi ia tahu, ini harga yang harus dibayar. Mayat itu dikubur di tempat yang sama dengan yang pertama. Besoknya, salah satu cabang warung barunya laris luar biasa. Wartawan datang, masuk TV lokal, dan Pak Darto dapat penghargaan UMKM dari pemerintah daerah. Tapi sejak itu pula, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia lewat dekat cermin, bayangannya tak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Dan setiap pagi, tanah belakang warung seperti bergeser, seperti ada yang menggali dari dalam. Dan 2 tahun berikutnya, ia harus menyiapkan tumbal ketiga. Tapi kali ini tidak semudah sebelumnya. Tahun ke-6 adalah tahun penuh kecemasan bagi Pak Darto. Ia tidak sekuat dulu. Rasa bersalah atas 2 nyawa yang ia korbankan mulai menumpuk seperti racun di dadanya. Setiap malam Jumat Kliwon, asap kemenyan makin hitam, makin berat, dan suara-suara dari belakang warung mulai memanggil nama lengkapnya dengan jelas. Bukan lagi lirih, tapi tegas dan tajam.
tumbalmu, Darto Winarno, belum disiapkan. Ia jadi paranoid, takut kemana-mana. Ia mulai mengurung diri di rumah. Tapi kekayaan terus mengalir, seakan dunia menertawakannya. Semakin banyak ia punya, semakin besar harga yang harus dibayar. Ia mencoba mengulang cara lama, mencari orang pinggiran yang tak punya keluarga, tak dikenal. Tapi semuanya terasa salah. Ia tak lagi punya nyali seperti dulu. Bahkan saat sempat membius seorang pemulung, tangannya gemetar saat ingin menghabisinya. Akhirnya ia membatalkan niat itu dan malah memberikan makanan dan uang kepada pria itu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Suara-suara di belakang warung tak lagi hanya datang di malam Jumat Kliwon, tapi hampir setiap malam. Lantai dapur kadang berdarah saat pagi hari, dan para karyawan mulai mengeluh sering melihat bayangan melintas cepat di pojok ruangan. Satu persatu dari mereka mulai resign. Puncaknya, pada malam Jumat Kliwon ke-6, Pak Darto mencoba cara yang lebih praktis. Ia menabrakkan mobilnya ke seorang pengendara motor di jalan sepi dekat kebun karet. Pengendara itu tewas seketika. Ia kabur, membawa mayat itu ke belakang warung. Tapi kali ini ritualnya tak berjalan seperti biasa. Batu merah itu tak menyala. Kemenyan tak mau terbakar. Kuah tetelan malah mendidih sendiri meski tak ada api di bawah panci. Suara dari dalam tanah berbicara lebih keras dari sebelumnya. Ini bukan pilihanmu. Kau tak menepati janji. Dia bukan tumbal, dia korban. Beda. Malam itu, Pak Darto mimisan tanpa henti. Darah keluar dari telinga dan hidung. Ia jatuh pingsan di dapur dan saat bangun, tubuhnya dipenuhi lebam hitam seperti bekas cekikan dan cakaran. Ia sadar, ia gagal. Besoknya, warung cabangnya di Solo terbakar. 2 karyawannya tewas. Akun banknya diblokir karena dugaan korupsi. Wartawan mengejarnya. Seakan-akan kegagalan dalam ritual tumbal membuat semua keberuntungannya ditarik dalam semalam. Dan suara itu terus datang, semakin dekat, seperti menagih. Setelah kegagalan ritual tumbal ketiga, hidup Pak Darto berubah drastis. Ia bukan lagi juragan bakso yang disegani. Setiap malam, ia tak bisa tidur. Bukan karena suara-suara, itu sudah biasa, tapi karena sosok-sosok yang mulai muncul dengan jelas. Bukan sekadar bayangan, tapi wujud nyata, menampakkan diri dengan luka dan wajah yang mengenaskan. Sosok gelandangan pertama datang duluan. Tubuhnya penuh luka lebam, rambutnya basah oleh darah kering. Ia berdiri diam di pojok kamar tidur Pak Darto. Tak bicara, hanya menatap dengan mata kosong dan napas berat. Malam berikutnya, giliran pria tua gila yang pernah diberi makan bakso sebelum dihantam palu. Ia duduk di ruang tamu rumah Pak Darto, menggoyang-goyangkan kursi kayu tua yang sudah lama tak dipakai. Kadang terdengar suara tawa lirih, kadang tangisan lirih, seperti anak kecil. Pak Darto mulai kehilangan akal sehat. Ia berbicara sendiri. Ia bahkan sempat memanggil ustaz dan dukun sekaligus, tapi keduanya tidak tahan lebih dari 1 malam di rumah itu. Ini bukan gangguan biasa, Pak Darto, kata dukun itu dengan wajah pucat. Ini janji yang dilanggar. Kau bukan dihantui, kau ditagih. Pak Darto mencoba melarikan diri. Ia pergi ke Jakarta, menginap di hotel kecil. Tapi arwah-arwah itu ikut, bahkan lebih berani. Saat ia masuk kamar mandi, wajah pria tua itu muncul di cermin. Saat ia tidur, kakinya terasa dingin, seperti ada yang menggenggam. Dan suara dari balik bantal, lirih tapi jelas, berkata, "Kau milikku, Darto, waktumu sudah dekat." 3 malam berturut-turut, ia mimpi buruk yang sama. Ia duduk di atas kuali besar, berisi tetelan berdarah. Di sekelilingnya, arwah-arwah itu menari, berputar sambil menyanyikan lagu anak-anak yang iramanya rusak dan menyeramkan. Saat ia menjerit,
sosok berjubah hitam muncul, menunjuk jam pasir yang sudah hampir habis. Pak Darto mulai sadar, ia tidak hanya dihantui, ia sedang dikejar, dan semakin lama ia menolak menyelesaikan perjanjiannya. Semakin dekat kematiannya, ia harus mencari cara tumbal baru atau sesuatu yang lebih besar. Tapi kali ini, arwah yang ia ciptakan sendiri tidak akan membiarkannya bebas semudah itu. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Pak Darto kembali ke tempat awal perjanjiannya. Alas dadapan. Ia berjalan sendiri menembus kabut dini hari, membawa sesajen yang lebih banyak dari sebelumnya. Kambing hitam, beras kuning, kembang 7 rupa, bahkan 1 botol darah sapi segar. Harapannya cuma satu, bertemu lagi dengan sosok berjubah hitam dan meminta perpanjangan waktu atau apapun yang bisa membebaskannya dari kejaran arwah tumbalnya. Tapi hutan itu tidak menyambutnya seperti dulu. Jalur yang ia hafal terasa asing. Akar-akar pohon menggeliat seperti ular dan suara binatang malam seolah berbisik-bisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Ia sampai di pohon besar itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya sepi yang mengurung dan bau busuk tanah basah seperti darah basi. "Aku tahu engkau di sini," teriaknya. "Aku siap bayar lebih, asal aku selamat." Tiba-tiba angin berhenti, udara beku, dan dari balik batang pohon, sosok itu muncul, tetap berjubah hitam, tetap tak memperlihatkan wajah. "Kau sudah lewat batas, syaratnya jelas. Kau gagal dan tumbalmu tidak sah. Sekarang bayar dengan nyawamu sendiri, atau berikan yang lebih berharga." Pak Darto gemetar. "Apa maksudmu?" "Anakmu, Iqbal Dara." Pak Darto seperti berhenti mengalir. Iqbal satu-satunya alasan ia melakukan semua ini. Sekarang malah diminta sebagai pengganti. Ia berlutut, memohon, menangis, berteriak. Tapi suara berjubah hitam itu hanya menjawab satu kalimat yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Pesugihan bukan cuma tentang darah, tapi tentang kesetiaan. Dan kau telah mengkhianatinya. Saat itu juga, tanah di bawahnya retak, dan dari sela-sela retakan, asap hitam keluar bersama suara jeritan yang terdengar seperti berasal dari perut bumi. Pak Darto lari ketakutan, membuang semua sesajen, dan bersumpah tak akan kembali ke sana. Namun, begitu kembali ke rumah, ia mendapati Iqbal tergeletak di lantai kamar dengan darah mengucur dari telinga dan hidung, mirip seperti gejala yang ia alami saat gagal tumbal. Iqbal koma. Dokter tak bisa menjelaskan sebabnya. Pak Darto sadar ia harus membuat keputusan, mengorbankan seseorang agar anaknya selamat atau kehilangan segalanya. Dan waktu terus berjalan. Setelah Iqbal koma tanpa sebab medis yang jelas, Pak Darto kehilangan arah. Rumah sakit sudah tak bisa berbuat banyak. Dokter spesialis saraf bilang, "Ini bukan kasus medis biasa, Pak. Tidak ada pendarahan otak, tidak ada trauma. Otaknya seperti dimatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat." Pak Darto tahu penyebabnya, tapi tak bisa berkata apa-apa. Di tengah tekanan dan rasa bersalah yang makin menyesakkan, ia mulai mempertimbangkan satu pilihan terakhir, mencari tumbal yang bisa menggantikan nyawa anaknya. Ia tidak mau, tapi suara-suara itu kembali datang, lebih agresif. Tangisan, bisikan, hingga jeritan. Bahkan di ruang tunggu rumah sakit, ia sempat melihat sosok pria tua yang dulu ia jadikan tumbal duduk tepat di sebelahnya, menatapnya dengan mata hitam kosong. 3 malam tanpa tidur, tubuhnya mulai lemah. Hingga suatu sore, seorang pemuda bernama Rudi datang ke warungnya. Rudi, 22 tahun, perantau dari daerah seberang, baru dipekerjakan sebagai tukang cuci mangkok. Ia sopan, rajin, dan lugu. Tak banyak bicara.
Yang membuat Pak Darto tertarik adalah satu hal. Rudi sebatang kara, tidak punya keluarga, dan tak ada yang tahu ia kerja di mana. Kesempatan itu seperti datang sendiri. Pak Darto mulai mendekatinya, memberi bonus kecil, membiarkannya tinggal di kamar belakang warung. Ia ingin Rudi merasa nyaman, tapi di sisi lain, ia juga mulai menyiapkan ritual untuk Jumat Kliwon yang akan datang. Kali ini, ia sudah hafal semua langkah. Ia tak akan gagal lagi. Namun, sesuatu yang tidak ia duga mulai terjadi. Rudi sering terbangun tengah malam, berkeringat dingin, mengaku mimpi buruk yang sama. Dirinya diikat dan dilempar ke dalam kuali besar penuh darah, sementara Pak Darto berdiri memegang palu daging. "Kamu baik, Pak," kata Rudi suatu malam. "Tapi saya nggak tahu kenapa saya takut tinggal di sini." Pak Darto hanya tersenyum kaku. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Semua alat dan bahan sudah siap. Tapi saat Pak Darto hendak menyiapkan jebakan, ia mendapati kamar Rudi kosong. Pintu belakang warung terbuka lebar, dan di meja makan ada surat tulisan tangan. "Maaf Pak Darto, saya tidak sanggup lagi tinggal di sini. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa tempat ini mau membunuh saya." Gagal lagi, 2 kali berturut-turut. Dan malam itu, suara dari belakang warung tidak hanya memanggil, tapi menjeritkan namanya berkali-kali, seperti panggilan maut. Setelah kegagalan keduanya dalam mencari tumbal pengganti, malam itu jadi malam paling mencekam dalam hidup Pak Darto. Bukan hanya karena suara jeritan yang menggema dari belakang warung, tapi juga karena malam itu, untuk pertama kalinya, semua arwah tumbal muncul bersamaan di hadapannya. Tepat pukul 2 dini hari, lampu di seluruh rumah padam tanpa sebab. Lilin yang ia nyalakan berkedip aneh, dan suhu ruangan turun drastis. Lalu, dari dapur terdengar suara langkah kaki pelan, menyeret dan berdentam seperti kaki tanpa daging menghantam lantai kayu. Satu persatu mereka muncul. Gelandangan pertama, wajahnya hancur, matanya melotot dengan mulut menganga. Pria tua gila, lehernya patah dan badannya membungkuk seperti mayat hidup. Sosok perempuan yang tidak ia kenal, wajahnya hancur dan tubuhnya dibalut kain hitam. "Siapa kamu?" teriak Pak Darto saat melihat sosok ketiga. Tapi arwah perempuan itu hanya menunjuk ke arah kuali di dapur. Perlahan, kuali itu mendidih sendiri dan dari dalamnya muncul gelembung darah yang memercik hingga ke langit-langit dapur. "Kau pikir hanya 2?" Suara berat muncul entah dari mana. "Tumbal, tak harus kau sadari, dosa darahmu sudah lebih dari cukup. Warungmu telah memberi makan ribuan orang dari hasil pesugihan, dan kami adalah bagian dari setiap sendok itu." Pak Darto jatuh terduduk, menangis ketakutan. Kepalanya pusing, perutnya mual, dan telinganya berdengung. Arwah-arwah itu mendekat, mengelilinginya. Mereka tidak menyentuh, hanya berbisik, "Kami ingin yang kau janjikan, dan lebih." Tiba-tiba, Pak Darto merasa dadanya terhimpit. Ia kesulitan bernapas. Tangannya mencakar lantai, tapi tidak bisa bergerak. Jantungnya berdegup kencang, lalu melemah. Ia pikir itu serangan jantung. Tapi bukan. Itu adalah tanda. Waktunya hampir habis. Di luar rumah, suara gonggongan anjing menggila. Langit mendadak mendung meski malam bersih sebelumnya. Dan dari balik jendela, sesosok bayangan tinggi berjubah hitam berdiri diam, menghadap langsung ke arah Pak Darto. Sebelum menghilang, salah satu arwah berkata, lirih, "Kami belum selesai, Darto. Kami hanya memulai. Kau akan kehilangan satu persatu." Keesokan harinya, berita duka menyebar. Iqbal, anak sematawayang Pak Darto, meninggal dunia di rumah sakit. Jantungnya berhenti mendadak saat tengah malam. Dan di depan kamar jenazah, Pak Darto hanya terduduk diam.
Senyap, matanya kosong, seolah semua nyawa dalam dirinya ikut mati bersama anaknya. Sejak kematian Iqbal, hidup Pak Darto berubah total. Ia tak lagi bicara, tak lagi menyentuh sendok, apalagi memasak. Ia hanya duduk di pojok dapur, menatap kuali besar yang dulu jadi sumber kejayaannya. Kini seakan menjadi lubang neraka yang terus menatap balik ke arahnya. Warung baksonya masih buka, dijalankan oleh karyawan yang tersisa. Tapi pelanggannya berkurang drastis. Ada yang mengaku mencium bau darah dari mangkuk bakso. Ada pula yang tiba-tiba muntah darah setelah makan. Seorang ibu hamil keguguran di meja nomor 3, padahal kandungannya kuat sebelumnya. Sejak itu pelanggan menjauh. Tak berhenti di situ. Seorang kurir yang mengantar bahan baku daging tergelincir di lantai dapur dan lehernya patah kena tiang meja. Lalu anak magang di bagian kasir tiba-tiba kerasukan, berteriak dengan suara pria tua, "Kembalikan daging kami." Video kejadian itu viral. Banyak yang bilang warung Pak Darto kerasukan setan. Seorang YouTuber horor lokal datang membuat konten. Tapi saat live, kameranya mati total dan ia muntah cacing keluar dari mulut. Setelah itu, ia tak mau bicara sepatah kata pun soal warung itu. Tetangga mulai menghindari. Bahkan RT setempat meminta warung itu ditutup karena dianggap menarik malapetaka. Tapi Pak Darto menolak. Ia tetap duduk di dapur setiap malam, menyalakan kemenyan, mengusap-usap kuali sambil berkata, "Aku sudah beri kalian semua, jangan ambil aku, jangan ambil aku." Arwah-arwah yang pernah menghantui rumahnya kini juga gentayangan di warung. Bayangan berkelebat di dapur, suara orang mengaduk kuah terdengar tengah malam. Padahal tak ada siapa-siapa. Karyawan yang masih bertahan mulai bermimpi buruk setiap malam, semua dengan pola yang sama. Mereka disembelih, lalu dimasukkan ke dalam panci. Satu persatu mereka mengundurkan diri. Warung yang dulu punya 15 cabang, kini tinggal 1. Tapi justru 1 itu yang menjadi pusat kutukan. Setiap kali orang lewat depan warung, mereka mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk sendiri di meja pojok. Meja yang dulu digunakan korban kedua, pria gila yang dijadikan tumbal. Pak Darto kini hidup dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak butuh ancaman lagi. Ia sudah tahu waktunya semakin dekat. Dan kali ini bukan dia yang akan memilih tumbal, tapi kutukan itu sendiri yang akan memilih siapa berikutnya. Tanggal 13, Jumat malam, warung Pak Darto sepi. Hanya 1 meja terisi. Sepasang muda-mudi mahasiswa rantau yang tidak tahu sejarah gelap tempat itu. Mereka memesan 2 mangkuk bakso tetelan, minum es jeruk, lalu duduk sambil bercanda, tidak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari pembantaian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ketika mangkok pertama tiba di meja, hawa dingin seketika menyelimuti ruangan. Lampu sempat meredup. Salah satu dari mereka, perempuan bernama Dita, menggigil saat menyuapkan bakso pertama. "Aneh ya, kok dingin banget?" gumamnya. Tapi pacarnya, Raka, tetap makan tanpa curiga. Hingga tiba-tiba ia berhenti mengunyah dan memuntahkan sesuatu. Potongan kecil kuku manusia masih berlumur darah beku. Panik. Mereka berdiri, menjerit. Tapi saat hendak keluar dari warung, pintu utama terkunci rapat seperti dilas dari luar. Jendela tertutup sendiri dan dari dapur terdengar suara rebusan kuah mendidih dengan nyanyian lirih, pelan tapi mengerikan. Bakso, bakso, dari daging manusia. Siapa makan? Siapa kena? Pak Darto yang duduk di sudut dapur mendadak berdiri, matanya merah dan tubuhnya seperti dirasuki. Ia berjalan perlahan, membawa pisau daging.
Dita dan Raka memohon-mohon, menangis ketakutan. Tapi seolah tak bisa mendengar, Pak Darto terus mendekat seperti dalam trans. Lalu suara itu datang. Bukan mereka, bisik dari arah kuali. Pak Darto terhenti, tubuhnya kaku, dan tiba-tiba pisau yang ia genggam terlepas dan melayang sendiri, menancap tepat ke jantungnya. Darah menyembur ke mangkuk bakso yang masih tersisa di meja. Raka dan Dita berteriak histeris, tapi tubuh Pak Darto tidak roboh. Ia tetap berdiri dengan pisau tertancap, menatap mereka, lalu tersenyum dengan wajah hancur. Dalam detik berikutnya, tubuhnya terbakar sendiri tanpa api. Hanya asap hitam yang muncul dari dalam kulitnya. Setelah tubuhnya hangus, pintu warung terbuka sendiri. Mereka berlari keluar tanpa menoleh. Tapi sejak hari itu, mereka berdua tak pernah bisa makan bakso lagi. Bahkan mencium baunya pun membuat mereka muntah darah. Mayat Pak Darto tak pernah ditemukan. Hanya pisau yang menancap ke lantai dapur dan aroma daging terbakar yang tidak hilang selama berminggu-minggu. Warung itu langsung ditutup. Tapi setiap malam Jumat, warga sekitar bersumpah melihat kuali tua di dalamnya tetap mendidih, tanpa api, tanpa gas, tanpa siapapun di sana. Warung Pak Darto resmi ditutup. Polisi datang, garis kuning dipasang, dan masyarakat diimbau menjauhi lokasi. Tapi tak seorang pun benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu. Dita dan Raka dirawat di rumah sakit jiwa karena gangguan stres berat. Cerita tentang bakso kuku manusia dianggap halusinasi akibat trauma. Polisi hanya menemukan dapur hangus sebagian dan jejak darah di lantai, tapi tubuh Pak Darto tidak ada. Hilang, lenyap, seperti tak pernah ada. Namun, ketenangan itu hanya bertahan 2 minggu. Warga sekitar mulai melaporkan hal-hal ganjil. Seorang petugas ronda malam mengaku melihat Pak Darto berdiri di balik jendela warung yang sudah terkunci rapat. Matanya merah, kulitnya gosong seperti habis terbakar, tapi ia tersenyum dengan gigi-gigi yang tak utuh. Dia hidup atau arwahnya belum pergi? Begitu bisik warga kampung. Beberapa orang yang nekat lewat depan warung malam hari mengalami kerasukan. Mereka akan berhenti mendadak, mendongak, lalu berteriak, "Tumbal, mana tumbal berikutnya?" Seorang ustaz lokal mencoba mengadakan ruqyah massal di warung. Tapi baru 1 ayat dibacakan, kaca-kaca jendela pecah dengan sendirinya dan suara gonggongan anjing terdengar dari dalam lantai warung, seolah ada sesuatu yang dikurung di bawah tanah. Ustaz itu jatuh pingsan dan dirawat 2 hari. Setelah sadar, ia hanya berkata, "Ini bukan hanya pesugihan biasa. Ini iblis yang sudah makan terlalu banyak tumbal. Ia tidak akan kenyang sampai semuanya lunas." Warga kemudian berinisiatif membongkar lantai warung. Dan saat penggalian dimulai, bau menyengat langsung menyergap. Dari kedalaman 1,5 meter, mereka menemukan tulang belulang manusia dalam jumlah besar. Tidak ada yang tahu siapa saja mereka, tapi dari pakaian yang masih melekat, tampak ada seragam pegawai, pakaian perempuan, dan sisa rantai kecil seperti yang biasa dipakai orang gila. Malam setelah penggalian itu, langit di atas warung mendadak mendung dan petir menyambar tiang listrik depan toko. Warga yang tinggal di sekitarnya mendengar suara kuali mendidih dan tangisan anak kecil bercampur tawa laki-laki parau yang familiar, suara Pak Darto. Dan akhirnya muncul satu pesan tertulis di dinding luar warung dengan cat merah menyala, "Tumbal belum lunas, aku kembali." Warung itu kini resmi jadi tempat terkutuk. Pemerintah setempat memasang papan larangan keras, dilarang masuk, lokasi berbahaya. Tapi tetap saja beberapa orang penasaran datang untuk mencari sensasi dan tidak pernah kembali.
Namun, misteri yang tersisa belum terpecahkan. Siapa sebenarnya tumbal terakhir yang harus diserahkan? Apakah Dita dan Raka yang selamat? Atau justru seseorang dari masa lalu Pak Darto? Jawabannya datang dari seseorang yang tak disangka. Wati, mantan istri Pak Darto yang sudah berpisah sejak Iqbal berumur 7 tahun. Ia datang tiba-tiba ke kampung itu setelah mendengar dari berita online bahwa warung bakso legendaris milik mantan suaminya kini berhantu. Wati menemui ustadz setempat dan menceritakan sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. Saya tahu Darto pernah mendatangi tempat pesugihan di hutan Cirebon. Saya pernah ikut dulu saat warung kami belum ramai. Tapi saya takut dan mundur. Darto tetap lanjut dan dia bilang kalau tumbalnya bisa ditunda asal dibayar kontan saat waktu tiba. Saya kira itu cuma gila. Tapi sebelum kami cerai, saya dengar sendiri. Dia sebut nama saya sebagai jaminan kontrak. Wati sadar, ia mungkin adalah tumbal terakhir yang dimaksud. Bukan Rudi, bukan pelanggan, melainkan dirinya sendiri. Wanita yang dulu ikut menandatangani awal perjanjian, meski akhirnya menarik diri. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa orang meminta Wati pergi jauh, tapi ia justru merasa harus menuntaskan semua ini. Ia tahu, kalau ia kabur, maka arwah yang terjebak di sana tidak akan pernah tenang. Malam itu, Wati masuk ke warung sendirian. Ia bawa 2 hal, sebuah Quran tua dan sepotong kain kafan yang dulu pernah diberikan dukun pesugihan di awal perjanjian sebagai penutup kontrak. Suhu ruangan mendadak turun. Lilin yang ia nyalakan padam sendiri. Kuali berguncang di meja dapur dan dari dalamnya keluar uap hitam berbentuk wajah Pak Darto. Akhirnya kamu datang? Aku mau akhiri ini, Darto, jawab Wati. Ambil aku, lepaskan yang lain. Tapi iblis pesugihan tak menerima begitu saja. Kuali mendidih makin keras, dinding bergetar, dan suara jeritan bergema dari lantai. Lalu muncul suara lain, berat, bergema, seperti dari dasar bumi. Bukan cukup 1, kontrakmu panjang, kau harus bayar lebih. Tiba-tiba, wajah-wajah korban masa lalu muncul di dinding. Anak kecil, perempuan muda, pria tua, termasuk wajah Iqbal sendiri. Wati gemetar, tapi ia tetap berdiri, membuka Quran dan membacakan ayat demi ayat dengan suara gemetar, tapi mantap. Jika memang aku tumbal terakhir, ambil nyawaku, tapi lepaskan mereka semua, termasuk anakku. Lalu segalanya menjadi gelap, tak ada suara, tak ada angin. Pagi harinya, warga menemukan warung itu rata dengan tanah, seperti disapu badai. Tak ada api, tak ada puing, hanya kuali yang tersisa, utuh tapi kosong. Dan Wati hilang, tidak ditemukan jejaknya, hanya kain kafan yang terbentang di lantai bekas dapur. Setelah peristiwa menghilangnya Wati dan ambruknya bangunan warung bakso, warga berpikir semua telah berakhir. Tapi mereka keliru. Kuali besi besar yang ditemukan di tengah puing bukanlah kuali biasa. Seorang petugas BPBD yang coba mengangkatnya mengatakan kuali itu terasa seperti hidup, berdenyut seperti jantung. Akhirnya benda itu tidak diangkut, hanya ditutupi terpal dan dibiarkan begitu saja. Tapi malam-malam setelahnya, satu persatu kejadian aneh kembali terjadi. Anak kecil yang bermain petak umpet dekat bekas warung menghilang. Keesokan harinya, ibunya menemukan bekas jejak kaki kecil memutari kuali. Di tengahnya ada boneka milik anak itu, basah kuyup, berbau amis seperti darah mentah. Penduduk mulai resah. Ustaz kampung yang sempat ikut ruqyah dulu memutuskan kembali ke lokasi. Bersama beberapa relawan, ia berniat mengubur kuali itu di tempat jauh agar terputus dari kutukan. Tapi saat ia menyentuh pinggir kuali, tangannya melepuh seketika.
seperti terbakar logam panas, padahal kuali itu dingin. Malam itu, ustaz tersebut bermimpi. Ia melihat ratusan wajah orang-orang korban, semua berputar-putar di dalam kuali. Mereka tidak bisa keluar. Mereka menangis, merintih, meminta dilepaskan. Di tengah mereka berdiri Wati. Tubuhnya utuh, tapi matanya hitam seluruhnya. Ia menunjuk ke kuali dan berkata, "Selama ini belum lunas. Darto berutang lebih dari yang ia bayar. Hanya satu cara membebaskan kami. Bakar kualinya dengan api yang tak mati." Ustaz sadar itu petunjuk. Ia memutuskan mencari seorang dukun sepuh dari daerah Dieng yang terkenal mampu mengusir kutukan leluhur. Dukun itu datang membawa obor khusus yang katanya menyala dari api jin yang diperoleh dari pertapaan selama 40 tahun. Saat malam pembakaran tiba, puluhan warga datang menyaksikan. Kuali disiram minyak khusus dan dibakar. Api menyala tinggi. Tapi yang aneh, kuali tidak meleleh. Justru dari dalamnya terdengar suara jeritan, suara bayi menangis, lalu tawa mengerikan seperti milik Pak Darto. Tiba-tiba kuali itu meledak, tapi bukan pecah, melainkan pecah menjadi uap hitam yang menyebar ke segala penjuru. Orang-orang berlarian ketakutan. Dukun tua itu langsung rebah, napasnya putus. Pagi harinya, kuali itu tak ada. Hanya tanah hangus di tengah puing. Tapi sejak malam itu, orang-orang bermimpi hal yang sama. Duduk di warung bakso, dihidangkan semangkuk penuh. Dan setiap sendok yang mereka ambil berisi mata manusia yang menatap tajam ke arah mereka. Pasca ledakan kuali, kampung tempat warung itu berada sepi seperti kota mati. Tak ada yang berani melintasi jalan utama, apalagi mendekati puing bekas warung. Tapi masalahnya, kutukan itu tidak berhenti di sana. Justru mulai menyebar keluar tanpa batas wilayah. Dalam 2 minggu, terjadi 5 kasus kematian aneh di luar kampung. 2 di antaranya adalah warga dari kota sebelah yang pernah menjadi pelanggan warung Pak Darto. Mereka meninggal dalam kondisi yang sama, wajah membiru, mulut menganga, dan lidah menjulur seperti dicekik dari dalam. Di lantai dekat tubuhnya ditemukan mangkuk kosong, berbau daging busuk, padahal tidak ada bekas makanan. Kasus paling mencolok adalah seorang food vlogger terkenal asal Jakarta yang sempat mereview bakso Pak Darto beberapa tahun lalu. Ia mengunggah video ulangan lawas review bakso tersebut di media sosial. 2 hari kemudian, ia ditemukan tewas di apartemennya. Di ponselnya, video terakhir menampilkan dirinya sedang makan sesuatu sambil menatap kamera. Lalu mendadak tersedak, matanya mendelik, dan darah mengucur dari hidung dan telinganya. Video itu mendadak viral, dan anehnya, siapapun yang menontonnya mengaku mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Warga yang selamat dari pengalaman bakso Pak Darto, termasuk mantan karyawan, bahkan tetangga sekitar, kini satu persatu mengalami gangguan. Mereka seperti dihantui rasa lapar tak wajar. Beberapa dari mereka ditemukan mencabik ayam hidup, mengunyahnya mentah-mentah. Salah satu bahkan memakan jari tangannya sendiri dalam kondisi kesurupan. Psikiater dan paranormal sama-sama angkat tangan. Kata mereka, ini bukan gangguan psikologis biasa, tapi semacam kutukan rasa, di mana korban terus merasa lapar, namun hanya bisa kenyang jika makan daging manusia. Dari semua itu, satu fakta paling mencolok adalah mereka semua dulu pernah menikmati semangkuk bakso tetelan dari warung Pak Darto. Entah hanya sekali atau sering. Satu korban terakhir sempat menulis catatan sebelum meninggal, yang kemudian ditemukan polisi. Saya cuma mau kenyang, 1 sendok lagi saja, saya mohon, saya lapar. Kini banyak orang yang menghindari menyebut nama warung itu. Bahkan
bakso tetelan jadi menu yang mulai dihapus dari banyak kedai di daerah sekitarnya. Orang takut, dan wajar saja. Karena siapapun yang pernah makan di sana, kini hidup dengan satu ketakutan, rasa lapar yang tidak bisa dijelaskan. 2 bulan setelah peristiwa ledakan Kuali dan rentetan kematian aneh, suasana kampung semakin muram. Banyak rumah dikosongkan, beberapa warga pindah mendadak tanpa pamit. Warung-warung bakso lain terpaksa tutup karena pembeli tak mau datang. Bahkan di kota-kota besar, penjual bakso ikut terdampak karena rumor bakso tumbal sudah tersebar kemana-mana lewat media sosial dan cerita berantai. Tapi teror itu tidak berhenti hanya pada ketakutan. Masih ada satu sosok yang terus dihantui rasa bersalah sekaligus dendam. Rudi, mantan karyawan Pak Darto. Setelah berbulan-bulan sembunyi, Rudi muncul kembali. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya seperti tak tidur berhari-hari. Ia mengaku selalu bermimpi berada di dalam dapur warung lama itu, disuruh mengaduk kuali oleh sosok Pak Darto, yang kini sudah seperti setan, tubuh gosong, mata merah, dan tertawa sambil membawa pisau. Tumbal terakhir belum lunas. Kamu yang terakhir. Begitu suara yang selalu ia dengar. Rudi lalu menghubungi Ustaz Farid, satu-satunya yang tersisa dari tim ruqyah awal. Bersama 2 saksi dari warga, mereka kembali ke bekas lokasi warung, membawa satu misi terakhir, mengakhiri kutukan ini meski harus mengorbankan sesuatu. Di sana, Rudi mengaku bersedia menjadi tumbal terakhir. Tapi Ustaz Farid menolak. Ia sadar ini bukan soal menyerahkan nyawa. Ini soal menutup perjanjian iblis yang sudah dibuka sejak lama. Dan satu-satunya cara adalah memutus rasa yang menjadi perantaranya. Ustaz Farid membawa air dari sumur 7 mata air yang diyakini sebagai penawar segala bentuk sihir rasa. Air itu disiram ke tanah bekas tempat Kuali terakhir berdiri sambil dibacakan ayat-ayat pemutus perjanjian gaib. Rudi berdiri di tengahnya, memejamkan mata sambil menggenggam semangkuk bakso terakhir yang ia buat sendiri, tanpa daging, tanpa kuah, hanya simbol. Saat air menyentuh tanah, langit mendadak gelap, angin besar menyapu, suara jeritan keluar dari dalam bumi, dan wajah-wajah korban muncul seperti bayangan di tanah. Satu persatu mereka memudar, hilang, hingga hanya tersisa wajah Pak Darto. Pak Darto menatap Rudi, lalu berkata pelan, "Kamu menyelesaikan apa yang aku mulai, tapi rasa lapar ini tak akan pernah benar-benar hilang." Lalu wajah itu lenyap, angin berhenti, tanah tenang. Sejak hari itu, kampung kembali damai. Tak ada lagi mimpi buruk. Rudi menghilang, tidak ditemukan sampai sekarang. Tapi sebuah surat ditemukan di kamar bekasnya. Saya tak bisa hapus semua dosa, tapi saya berharap tak ada lagi yang makan dari daging sesama. Kita boleh cari untung, tapi jangan jual nyawa orang lain. Warung itu kini jadi taman kecil. Di tengahnya hanya ada satu batu besar bertuliskan, "Kenyang tanpa tumbal, di sini kami berhenti."